Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah pesan singkat di layar ponsel dari seorang gadis bernama Miyuki. Dalam pesan tersebut, Miyuki meminta maaf kepada kekasihnya, Eiji Aono, karena harus membatalkan janji mereka secara mendadak dengan alasan adanya urusan kegiatan klub yang tidak bisa ditinggalkan. Eiji, yang merupakan seorang siswa kelas 2 SMA, membalas pesan tersebut dengan sangat bijak dan menyemangati Miyuki agar melakukan yang terbaik untuk kegiatan sekolahnya. Namun, di balik sikap pengertiannya itu, Eiji merasa sangat terpukul karena hari tersebut merupakan hari ulang tahunnya sekaligus peringatan 1 tahun hubungan mereka. Mengingat kembali ke belakang, tepat setahun yang lalu Eiji menyatakan perasaannya kepada teman masa kecilnya, Amada Miyuki, yang dikenal sebagai idola di sekolah mereka. Meskipun mereka sudah resmi berpacaran selama 6 bulan, hubungan mereka masih terasa sangat canggung dan bahkan belum pernah melakukan ciuman sama sekali. Kegagalan rencana kencan di hari yang sangat penting ini membuat motivasi Eiji benar-benar menghilang saat ia terduduk lesu di dalam kereta. Sambil berjalan sendirian menyusuri trotoar, pikiran Eiji terus melayang membayangkan seharusnya ia sedang berada di dalam bioskop bersama Miyuki. Ia sempat berhayal tentang indahnya momen saling menggenggam tangan dengan kekasihnya itu, namun segera menggelengkan kepala karena merasa malu telah memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya. Saat sedang berjalan tanpa arah, langkah Eiji tiba-tiba terhenti karena ia menyadari lingkungan di sekitarnya terasa sangat asing. Ia terkejut bukan main ketika menyadari bahwa dirinya telah sampai di sebuah kawasan yang dipenuhi oleh hotel cinta. Di tengah rasa terkejutnya, pandangan Eiji tertuju pada sepasang pria dan wanita yang baru saja keluar dari salah satu gedung. Eiji sempat berpikir bahwa ia hanya berhalusinasi karena merasa seperti orang bodoh dan berniat untuk segera pulang. Namun sosok wanita tersebut sangat mirip dengan Miyuki. Keraguannya sirna saat ia melihat dengan jelas bahwa wanita itu memang benar-benar Miyuki yang sedang bersama seorang pria asing yang tampak seperti senior sekolah. Dengan perasaan hancur, Eiji menghampiri mereka dan bertanya dengan nada tidak percaya mengenai alasan Miyuki berada di tempat tersebut. Saat Eiji mencoba meraih tangan Miyuki, gadis itu justru meringis kesakitan dan meminta Eiji untuk segera melepaskannya. Tanpa peringatan, pria yang bersama Miyuki langsung melayangkan pukulan keras ke wajah Eiji hingga ia tersungkur ke tanah. Dengan nada menghina, pria itu menyebut Eiji sebagai penguntit menjijikan yang berani mengganggu wanitanya. Eiji yang bersimbah darah di bagian mulut merasa sangat bingung karena kenyataannya dialah yang diselingkuhi. Namun justru dia yang dituduh sebagai pelaku. Pria asing tersebut terus memojokkan Eiji dengan mengatakan bahwa Miyuki sendiri yang memberitahunya bahwa Eiji telah memaksa teman masa kecilnya itu untuk berpacaran. Lebih menyakitkan lagi, pria itu mengungkapkan bahwa Miyuki merasa sangat jijik setiap kali berpegangan tangan dengan Eiji karena tangannya selalu berkeringat. Semua rahasia dan ejekan tersebut diklaim diceritakan oleh Miyuki saat mereka sedang tidur bersama di dalam hotel. Eiji hanya bisa terdiam membisu dengan tatapan kosong saat mendengar pengkhianatan yang begitu dalam dari orang yang paling ia cintai. Pria itu kemudian memberikan pilihan kepada Miyuki, apakah ia ingin mengakhiri hubungan mereka atau tetap memilih bersama Eiji. Dengan wajah yang tampak ketakutan, Miyuki memohon kepada pria tersebut agar tidak membuangnya dan berpura-pura merasa bingung dengan situasi yang terjadi. Secara mengejutkan, Miyuki menoleh ke arah Eiji dan memberikan pernyataan kejam dengan menyebut Eiji sebagai penguntit yang selalu mengikutinya serta kekasih yang berperangai kasar. Eiji benar-benar tidak berdaya mendengar fitnah tersebut keluar langsung dari mulut Miyuki. Dengan nada yang sangat dingin, Miyuki meminta maaf dan menegaskan bahwa ia tidak bisa lagi menjalin hubungan dengan Eiji. Ia bahkan memberikan peringatan keras agar Eiji tidak pernah mengajaknya bicara lagi saat mereka berada di sekolah. Sejak saat itu, seluruh kehidupan bahagia yang selama ini diimpikan oleh Eiji hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Eiji melangkah gontai memasuki restoran keluarganya yang bernama Kitchen Aono. Di sana, seorang wanita yang sedang bekerja menyambutnya dengan ramah dan bertanya mengapa ia sudah pulang lebih awal. Wanita tersebut menyadari bahwa Eiji mungkin belum makan siang dan menawarkan diri untuk membuatkan hidangan. Namun Eiji hanya menolak tawaran itu dengan suara lirih sambil terus berjalan menuju kamarnya. Kondisi mental Eiji benar-benar hancur. Ia hanya bisa terbaring di tempat tidur dalam keadaan syok berat sambil membiarkan waktu berlalu begitu saja. Bahkan ketika wanita tersebut kembali datang ke kamarnya untuk membawakan makanan dan bertanya mengapa ia tidak mau makan, Eiji tetap bersikeras menolaknya. Penderitaan itu tidak berhenti saat ia memejamkan mata.
karena Eiji terus-menerus mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam bunga tidurnya yang kelam, ia melihat Miyuki sedang bermesraan dengan pria selingkuhannya. Miyuki sempat berucap bahwa ia merasa sedikit tidak enak kepada Eiji, karena hari itu sebenarnya adalah hari ulang tahun Eiji. Namun, pria tersebut dengan dingin menyuruh Miyuki untuk melupakan saja pria seperti Eiji. Eiji hanya bisa menyaksikan pengkhianatan itu dalam bayang-bayang imajinasinya yang menyakitkan. Eiji terbangun dengan histeris dan memohon agar semua penderitaan ini segera dihentikan. Ketakutan itu begitu mendalam, hingga ia merasa takut untuk tertidur kembali. Keesokan harinya, Eiji berangkat ke sekolah dengan kondisi fisik yang sangat lemah dan tatapan mata yang kosong. Di tengah koridor, seorang teman pria menyapanya dan bertanya dengan ceria mengenai perkembangan hubungannya dengan Miyuki. Eiji hanya bisa memaksakan tawa getir sebagai jawaban. Pikirannya kemudian melayang pada kenangan masa kecil, saat Miyuki pernah berjanji bahwa suatu hari nanti ia ingin menjadi pengantin bagi Eiji. Namun, ingatan manis itu segera berubah menjadi pahit ketika ia teringat Miyuki tertawa dan mengatakan bahwa janji tersebut hanyalah candaan belaka karena Eiji dianggap terlalu banyak membaca buku cerita. Saat sedang melamunkan masa lalu tersebut, Eiji berpapasan langsung dengan Miyuki di lorong sekolah. Miyuki hanya menatap Eiji dengan pandangan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seorang teman wanita yang mendampingi Miyuki segera menghadang Eiji dan memperingatkannya dengan nada ketus agar tidak lagi mendekati Miyuki. Teman tersebut mencaci Eiji sebagai pria yang kasar dan menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah memaafkan Eiji jika ia masih berani menguntit Miyuki. Sambil mengajak Miyuki pergi, teman tersebut bergumam bahwa seorang penguntit memang harus diberi pelajaran agar paham akan posisinya. Eiji hanya bisa terdiam menerima perlakuan tersebut. Malam harinya, saat ia mencoba beristirahat di bawah selimut, ponselnya tiba-tiba bergetar karena adanya pesan masuk. Eiji terkejut saat melihat pesan dari pengirim anonim yang menyuruhnya mati dan menyebut dirinya menjijikan. Teror mental itu berlanjut dengan rentetan pesan kebencian lainnya yang memaki Eiji sebagai pria bajingan, laki-laki rendahan, dan pria yang berperangai kasar. Kotak masuk ponselnya dipenuhi dengan ancaman yang menyuruhnya segera mati, berhenti sekolah, dan menyebutnya sebagai sampah masyarakat. Eiji merasa sangat frustrasi dan ketakutan, karena ia sama sekali tidak melakukan hal-hal buruk yang dituduhkan kepadanya. Ponselnya terus berbunyi tanpa henti, mengirimkan pesan-pesan yang menyudutkan mentalnya, hingga ia merasa benar-benar terpojok. Keesokan paginya, Eiji mencoba menguatkan diri dan menanamkan pikiran positif bahwa hari ini semuanya akan kembali normal seperti biasa. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka pintu ruang kelas dan mencoba untuk masuk secara tenang. Namun, harapannya hancur seketika saat ia melangkah masuk. Seluruh penjuru kelas seakan dipenuhi dengan aura kebencian yang pekat. Eiji merasa dikelilingi oleh bisikan-bisikan jahat dan tatapan menghakimi dari teman-teman sekelasnya. Dalam benaknya, ia merasa semua orang sedang memakinya sebagai aib bagi kaum pria, musuh bagi para wanita, dan sampah yang seharusnya menghilang saja. Fitnah kejam yang disebarkan oleh Miyuki telah mengubah lingkungan sekolah yang seharusnya aman menjadi tempat yang paling mengerikan bagi Eiji. Eiji berusaha membela diri dengan menegaskan bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun, namun upayanya sia-sia. Salah seorang siswi dengan keras membentaknya agar tidak banyak alasan, karena menurutnya Miyuki tidak mungkin berbohong. Tekanan semakin berat saat teman-temannya menyatakan bahwa dua sosok populer di sekolah telah memberikan kesaksian yang sama, termasuk Kondo yang merupakan senior dari klub sepak bola. Mereka secara mutlak melabeli Eiji sebagai penjahat dalam situasi ini. Dengan nada merendahkan, siswi tersebut menyatakan bahwa semua orang sudah tahu siapa yang lebih layak untuk dipercayai. Menyadari bahwa kata-katanya tidak akan didengar, Eiji hanya bisa tertunduk lesu dan membatin bahwa tidak ada gunanya lagi ia berbicara. Rasa frustrasi yang mendalam menyelimuti Eiji, hingga ia hanya bisa menyembunyikan wajah di atas meja, mempertanyakan mengapa nasib buruk ini harus menimpa dirinya. Di tengah keriuhan kelas yang mengabaikannya, ia merasa terasingkan. Bahkan saat waktu istirahat tiba, Eiji terpaksa menyendiri di bangku taman untuk memakan bekalnya dengan tatapan kosong dan hati yang hancur. Penderitaannya tidak berhenti di sana. Sebuah notifikasi masuk ke ponselnya dari ketua klub yang menginformasikan bahwa kegiatan klub hari ini tiba-tiba dibatalkan. Eiji merasa benar-benar tidak memiliki siapapun lagi yang bisa ia andalkan di dalam kelas. Dengan harapan kecil yang tersisa,
Eiji berniat menemui ketua klub untuk sekadar berbicara. Namun, saat ia mendekati ruang klub, ia tidak sengaja mendengar percakapan dari dalam. Seseorang bertanya apakah mereka sudah memberitahu Eiji bahwa hari ini libur. Dan yang lain menjawab telah mengirim pesan tersebut saat istirahat karena merasa akan sangat mengerikan jika Eiji sampai datang ke sana. Yang lebih menyakitkan, mereka membahas naskah buatan Eiji dan dengan kejam mengatakan bahwa naskah tersebut sudah dibuang karena Eiji dianggap tidak memiliki bakat menulis. Mendengar pengkhianatan dari rekan satu klubnya sendiri, Eiji tidak bisa lagi membendung air matanya. Ia merasa situasi ini sungguh ironis dan sangat menyakitkan. Eiji kemudian menemukan tempat sampah yang berisi tumpukan kertas naskah miliknya yang telah robek menjadi potongan-potongan kecil. Melihat hasil kerja kerasnya hancur berantakan, ia menyadari dengan penuh kepahitan bahwa sudah tidak ada lagi orang yang berpihak padanya. Dalam keputusasaannya, ia sempat terpikir untuk menemui Ayase Sensei, sang wakil wali kelas, sebagai satu-satunya harapan terakhir meskipun seluruh isi kelas sudah tidak mempercayainya lagi. Namun, langkahnya terhenti saat ia melihat melalui kaca jendela bahwa Miyuki sedang bersama Ayase Sensei. Sang guru justru menunjukkan rasa khawatir yang mendalam kepada Miyuki dan memintanya untuk tidak ragu datang kembali jika membutuhkan bantuan. Melihat pemandangan itu, Eiji menyadari bahwa bahkan guru yang ia harapkan pun telah berada di pihak Miyuki. Ia segera berlari menjauh dengan perasaan hancur, menyimpulkan bahwa semua orang memang telah memihak gadis itu. Saat ia membuka loker sepatunya, sebuah teror baru muncul dalam bentuk secari kertas berisi ancaman pembunuhan. Tulisan tersebut menyuruhnya mati dan mengancam jika ia berani melawan, maka mereka akan mengacaukan toko milik keluarganya. Eiji gemetar ketakutan, menyadari bahwa fitnah ini kini mengancam keselamatan orang-orang yang ia cintai. Setibanya di rumah, Eiji berusaha menyembunyikan penderitaannya di depan keluarganya. Ibunya yang melihat Eiji pulang lebih awal bertanya tentang kegiatan klubnya, yang kemudian dijawab oleh Eiji dengan alasan bahwa klub sedang libur. Sang ibu menyadari wajah Eiji yang tampak pucat dan menyarankannya untuk segera beristirahat. Meskipun ibu dan kakaknya sangat mengkhawatirkannya, mereka tetap memberikan dukungan moral agar Eiji bisa menikmati masa sekolahnya. Eiji teringat bagaimana ibunya tidak pernah menangis sejak ayahnya meninggal dan selalu tersenyum demi anak-anaknya. Sementara kakaknya bekerja sangat keras di toko untuk menggantikan peran sang ayah. Hal ini membulatkan tekad Eiji untuk menanggung masalah ini sendirian agar ibu dan kakaknya tidak perlu merasa sedih. Di sisi lain, Miyuki justru mengalami gejolak batin yang hebat. Sejak kejadian itu, ia tidak bisa tidur karena terus dihantui rasa bersalah. Ia menyesali keputusannya dan berpikir bahwa seharusnya hari itu ia menangis dan memeluk Eiji, serta mengakhiri hubungannya dengan Kondo. Miyuki sebenarnya merasa ingin menangis saat melihat Eiji ditindas, namun ia menahan diri. Ingatannya kembali ke masa lalu, di mana semua ini berawal dari saat ia mencurahkan isi hatinya tentang hubungannya dengan Eiji kepada seorang senior yang dianggap berpengalaman dalam urusan cinta. Awalnya, Miyuki sempat menolak perhatian dari Kondo, sang ace klub sepak bola yang dikenal baik, sopan, dan terlihat jauh lebih dewasa dibandingkan Eiji. Miyuki sempat merasa Kondo adalah sosok yang menarik. Dalam ingatannya, Kondo pernah menyatakan ketertarikannya pada Miyuki namun kemudian berdalih hanya bercanda. Sikap Kondo yang perhatian, seperti menawarkan minuman dan memujinya imut saat sedang malu-malu, perlahan-lahan mulai memengaruhi perasaan Miyuki hingga akhirnya membawa mereka ke dalam situasi rumit yang menghancurkan hidup Eiji. Miyuki mengenang kembali momen ketika ia akhirnya mengkhianati Eiji sepenuhnya. Dalam ingatannya, ia menyadari bahwa apa yang tidak pernah ia berikan kepada Eiji selama bertahun-tahun, justru ia berikan kepada Kondo dalam waktu yang sangat singkat. Di sebuah kamar, Kondo terus memanipulasi pikiran Miyuki dengan mengatakan bahwa semua ini bukanlah kesalahan Miyuki. Kondo menyalahkan Eiji yang dianggapnya gagal sebagai seorang pria, karena tidak pernah menyentuh Miyuki. Meskipun awalnya merasa bersalah, Miyuki akhirnya menyerah pada perasaan tersebut, dan justru mulai menikmati hubungannya dengan Kondo. Ia menyadari bahwa dirinya telah menjadi sasaran empuk bagi manipulasi pria itu, bahkan saat Kondo mengajaknya untuk terus melanjutkan perbuatan mereka. Keadaan semakin memburuk tepat di hari ulang tahun Eiji. Saat itu, Miyuki sempat ragu karena ingin merayakan hari kelahiran tunangannya, namun Kondo langsung melancarkan aksi gaslighting yang kejam. Kondo berpura-pura merasa lelah mengejar Miyuki dan mengancam akan mencari wanita lain,
sambil menuduh Miyuki selalu mengutamakan Eiji dan hanya menjadikannya sebagai cadangan. Karena takut kehilangan Kondo, Miyuki akhirnya memohon agar hubungan mereka tidak berakhir. Dalam batinnya, Miyuki berusaha membenarkan tindakannya dengan berpikir bahwa karena mereka sudah bersama selama 10 tahun dan ditakdirkan menikah, Eiji pasti akan memaafkannya apapun yang terjadi. Namun, di sisi lain, ia menyadari bahwa dirinya sangat jahat dan pengecut karena berbohong demi melindungi posisinya, meskipun ia tahu seharusnya ia berterus terang kepada semua orang. Penderitaan Eiji di sekolah mencapai titik nadir. Ia menemukan lokernya dipenuhi sampah dan surat-surat berisi makian yang menyuruhnya mati atau berhenti sekolah. Di koridor, para siswa membicarakannya dengan nada jijik, menyebutnya sebagai pria kejam dan menjijikan, sementara mereka memuji Kondo sebagai pahlawan yang berani melawan Eiji. Puncaknya, Eiji menemukan foto toko milik keluarganya ditempel di papan tulis kelas dengan tulisan yang menyebutnya sebagai toko milik pria kasar yang pantas mati. Hal ini membuat Eiji sangat terpukul karena masalah ini mulai mengancam mata pencaharian dan keselamatan keluarganya. Saat Eiji mempertanyakan mengapa semua ini terjadi dan mengapa Kondo terus berbohong, Kondo akhirnya menunjukkan wajah aslinya yang sangat sadis. Dengan senyum meremehkan, Kondo mengakui bahwa ia melakukan semua ini hanya karena merasa senang melihat pria seperti Eiji menderita setelah pacarnya direbut. Kondo menegaskan bahwa ia memang suka melihat Eiji tersiksa dan menyalahkan Eiji karena telah berani berpacaran dengan Miyuki. Ia memberikan ancaman terakhir agar Eiji segera keluar dari sekolah atau pindah jika tidak ingin penderitaannya berlanjut. Tekanan mental yang hebat membuat Eiji jatuh terduduk sambil memegangi kepalanya yang terasa sakit. Bahkan di ruang kesehatan, Eiji tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya. Meskipun petugas medis mengatakan akan melaporkan kondisinya kepada wali kelas, Eiji merasa tidak ada satupun orang yang benar-benar berniat menolongnya. Ia menyadari bahwa semua orang lebih memilih untuk mempercayai kata-kata Miyuki daripada dirinya. Pengkhianatan dari teman masa kecilnya itu terasa sangat keterlaluan. Namun Eiji tetap memilih untuk merahasiakan penderitaan ini dari ibu dan kakaknya agar tidak menambah beban mereka. Kehancuran sosial Eiji semakin lengkap ketika ia menerima pesan dari ketua klubnya. Sang ketua mengatakan bahwa setelah kejadian yang menimpa Miyuki, seluruh anggota klub merasa takut dan meminta Eiji untuk tidak datang lagi ke kegiatan klub. Saat Eiji mencoba membela diri dan menyatakan bahwa ia tidak melakukan kesalahan tersebut, ia menyadari bahwa kontaknya telah diblokir. Eiji hanya bisa menangis terseduh-seduh dalam kesendirian, meratapi nasibnya yang kini benar-benar terisolasi dari lingkungan sekolahnya. Meski hatinya telah hancur berkeping-keping, ia dipaksa untuk tetap menjalani hari-harinya di sekolah dengan berpura-pura baik-baik saja di hadapan orang lain. Eiji berusaha meyakinkan dirinya untuk tetap bersabar dan menerima segala cacian serta hinaan yang dilontarkan orang lain kepadanya. Namun, beban mental tersebut terasa sangat berat hingga ia merasa bahwa jika ia terus menahan semua penderitaan ini, satu-satunya jalan akhir yang menantinya hanyalah kematian. Pikiran gelap mulai menyelimuti benaknya, di mana kata-kata kasar seperti bajingan, menjijikan, dan sampah terus terngiang-ngiang, menuntutnya untuk segera pergi dan menghilang. Dalam kondisi mental yang hancur, Eiji mulai berpikir bahwa segala sesuatunya akan menjadi jauh lebih mudah jika ia mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap sekolah. Ia pun melangkah menuju area tertinggi di sekolah tersebut dan menatap langit luas dari balik pagar pembatas, merasa bahwa pelarian dari keputusasaan adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Namun, saat ia sedang meratapi nasibnya, perhatian Eiji teralihkan oleh kehadiran seseorang di tempat tersebut. Eiji terdiam saat melihat seorang gadis cantik dengan rambut pirang panjang dan mata hijau yang jernih berdiri tidak jauh darinya. Di tempat yang semula ia pilih untuk melarikan diri dari segala keputusasaan hidupnya, Eiji justru dipertemukan dengan sosok gadis yang kelak akan mengubah seluruh takdirnya. Pertemuan di atas atap sekolah ini menjadi titik balik bagi Eiji, tepat di saat ia merasa dunianya telah benar-benar berakhir.